Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz Muhil akan menyampaikan materi tentang adab bertamu. Apa itu bertamu, anak-anak? Bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang, rumah saudara, rumah teman, dan lain sebagainya. Bertamu juga dapat dikatakan salah satu cara menyambung silaturahmi dalam Islam. Bertamu merupakan kegiatan sosial yang mana ada adab dan tata caranya, ada etikanya juga, ya. Adapun adab dan etika tersebut telah diatur anak-anak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antara adab dan etika tersebut adalah yang pertama, yaitu memilih waktu yang tepat. Nah, ini sering diabaikan oleh para tamu. Di dalam surat An-Nur ayat 58, ya, di situ dijelaskan ada larangan waktu untuk tidak boleh berkunjung. Yang pertama yaitu sebelum subuh. Yang kedua sesudah duhur. Yang ketiga sesudah isya. Mengapa demikian, anak-anak? Karena ketika waktu tersebut adalah waktu yang sering digunakan oleh penghuni rumah untuk beristirahat di rumah. Adab yang kedua yaitu meminta izin kepada tuan rumah. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu mengucap salam. Nah, sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan aw buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oh, Ustaz Muhil. Silakan, Pak. Terima kasih. Iya, Ustaz. Yang kedua yaitu apa? Meminta izin itu sebanyak 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, meminta izin itu 3 kali. Apabila kita diperbolehkan, maka kita masuk. Apabila kita tidak diperbolehkan, maka kita segera untuk pulang. Anak-anak,
Yang ketiga yaitu janganlah kita mengintip ke dalam rumah. Mengapa demikian? Karena perbuatan mengintip itu adalah tidak baik. Nanti dikira oleh orang lain yang melihat kita itu, kita dikira mau ngerampok, mau mencuri, mau memata-matai penghuni rumah. Itu tidak boleh, karena tidak baik untuk dilihat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa meminta izin, maka halal bagi mereka untuk dicungkil matanya. Bayangkan, sampai setegas itu Rasulullah itu melarang untuk mengintip-ngintip ke dalam rumah orang lain. Anak-anak yang saya cintai, adab yang ketiga adalah memperkenalkan diri. Nah ini, jika tuan rumah atau penghuni rumah itu tadi sudah kenal kita, maka kita cukup untuk menanyakan kabar tuan rumah itu tadi. Apabila tuan rumah tadi belum mengenali kita, ya, maka kita untuk diwajibkan memperkenalkan diri kita. Supaya apa? Supaya tuan rumah tadi mengenali kita. Anak-anakku, yang keempat, adab yang keempat yaitu segera menyampaikan tujuan atau urusan untuk berkunjung ke rumah tuan rumah itu. Mengapa demikian anak-anak? Karena supaya apabila kita menyampaikan tujuan atau urusan, tuan rumah tadi lebih perhatian kepada kita, lebih bisa mengatur waktunya, dan juga lebih fokus untuk membahas tujuan yang telah dibicarakan. Anak-anakku, untuk adab yang kelima ini, yaitu apabila kita berkunjung atau bertamu, kita membawa teman. Nah, misal Ustadz Muhil ini dapat undangan, ya, undangan ke rumah teman. Kemudian Ustadz Muhil datang, lalu mengajak teman Ustadz Muhil yang lain. Nah, teman ini tadi kan tidak diundang kan? Lalu Ustadz Muhil ajak. Nah, ketika nyampe, teman tadi tidak boleh masuk dulu sebelum Ustadz Muhil memintakan izin kepada tuan rumah. Apabila dikasih izin, maka temannya Ustadz Muhil yang Ustadz Muhil ajak boleh masuk ke dalam rumah juga. Apabila tidak boleh, maka cukup untuk menunggu di luar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, adab yang keenam yaitu kita tidak boleh seenaknya, dan apabila urusan selesai kita harus segera pamit untuk pulang. Kita tidak boleh seenaknya. Apa artinya anak-anak? Apabila misal kita berkunjung disuguhi makanan, disajikan makanan sama minuman, kita cukup untuk menikmati apa yang ada, ya, sekedarnya saja. Tidak boleh minta yang aneh-aneh, ya. Minta esnya mana? Kok cuma ini? Makan yang enak mana? Itu tidak boleh, ya.
dilarang, harus menikmati sewajarnya hidangan yang telah disajikan. Karena itu Itu anak-anak. Dan apabila kita sudah selesai menyampaikan urusannya, kita segeralah untuk pamit pulang. Kenapa? Karena tidak mengganggu aktivitas lain pada penghuni rumah. Barangkali tuan rumah tadi ada kesibukan lain setelah menemui Ustadz Muhil bertamu tadi. Dan yang terakhir anak-anak, adab yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita mendoakan tuan rumah. Mendoakan apa? Mendoakan apa yang telah dihidangkan oleh tuan rumah tadi. Bagaimana doanya? Ini doanya, diperhatikan. Allahumma barik lahum fima rojaktahum waghfir lahum warhamhum. Yang artinya, ya Allah, berikanlah barokah kepada penghuni rumah pada apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Itu adalah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anak, materi adab bertamu pada kali ini. Mohon untuk anak-anak memperhatikan dan juga mengamalkan, karena ini penting, ya. Jika anak-anak bisa mengamalkan, insya Allah akhlak anak-anak adalah akhlak-akhlak yang baik. Semoga anak-anak bisa mengamalkan dan bisa menjalankan etika bertamu ini ketika kalian berkunjung ke rumah sanak saudara maupun ke rumah orang lain. Cukup sekian dari Ustadz Muhil. Apabila ada salah kata, Ustadz Muhil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.